warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ediska Chandrastiana dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang keanekaragaman hayati. Akan tetapi, sebelum itu, perlu untuk diketahui tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu, setelah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui tingkat keanekaragaman hayati, baik pada tingkat gen, jenis, maupun pada tingkat ekosistem. Dan upaya pelestarian untuk menjaga keanekaragaman hayati berdasarkan ancaman terhadap keanekaragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Sehingga peserta didik mampu untuk membangun kesadaran terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku kepedulian terhadap lingkungan, berperilaku santun, aktif, responsif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, tanpa perlu untuk berlama-lama lagi, marilah kita langsung masuk ke materi. Oke teman-teman, kalian bisa melihat gambar yang sudah tersajikan. Pada gambar tersebut terlihat ada laba-laba, ikan, ular, bunga mawar, bunga matahari, buah beri, dan masih banyak lagi. Nah, maksud gambar itu apa sih? Jadi, gambar itu menunjukkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pasti kalian banyak menemukan beragam hewan dan tumbuhan di sekitar kalian kan? Nah, keanekaragaman hayati tidak hanya terbatas pada keberagaman hewan dan tumbuhan saja loh. Kalian ingin tahu apa sih itu keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati atau bisa disebut biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Selanjutnya, dapat dilihat dari peta konsep yang tersaji. Secara garis besar, nantinya kita akan mempelajari mengenai tingkat keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian, persebaran flora dan fauna di Indonesia, manfaat keanekaragaman hayati, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang meliputi pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Baik, yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. 1. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antara banyak populasi, atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya yaitu bunga mawar merah, bunga mawar putih, dan bunga mawar kuning. Selain variasi warna pada bunga mawar, contoh lain dari keanekaragaman gen yaitu variasi bentuk pial ayam yang meliputi pial sumpel, pial biji, pial bilah, dan pial gerigi. 2. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies adalah variasi antar spesies di dalam ekosistem. Variasi antar spesies, misalnya dalam satu genus, famili, atau tingkatan taksonomi lebih tinggi lainnya, mudah diamati daripada variasi dalam satu spesies. Contohnya, pada hewan famili Felidae, yaitu ada kucing, singa, harimau, dan macan tutul. Kemudian, contoh lainnya pada tumbuhan famili Palmae, yaitu ada pohon kelapa, pohon aren, pohon pinang, dan pohon lontar. 3. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan variasi beragam ekosistem di lapisan biosfer. Ekosistem adalah
Interaksi atau tumbuhan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara garis besar, terdapat dua ekosistem utama, yaitu ekosistem daratan atau ekosistem terestrial dan ekosistem perairan atau ekosistem akuatik. Contoh ekosistem darat yaitu hutan gugur, gurun, taiga, tundra, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh ekosistem perairan yaitu terumbu karang, laut, air tawar, danau, dan lain sebagainya. Persebaran flora dan fauna. Flora adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan tumbuh-tumbuhan, sementara fauna merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hewan. Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber adalah dua ahli biogeografi yang melakukan penelitian tentang flora dan fauna di Indonesia. Hasilnya menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara hewan dan tumbuhan di bagian barat dan timur Indonesia. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni flora dan fauna wilayah barat, flora dan fauna wilayah timur, dan flora dan fauna wilayah tengah. Ketiga bagian tersebut dipisahkan oleh 2 garis yang dinamai garis Wallace di sebelah barat dan garis Weber di sebelah timur, seperti yang sudah terlihat pada gambar. Flora Indonesia bagian barat. Flora di Indonesia bagian barat disebut flora asiatis atau oriental karena memiliki kemiripan dengan flora-flora yang ada di wilayah Asia. Flora bagian barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Jenis flora yang tumbuh di wilayah ini didominasi tumbuhan heterogen, berkayu, dan berbentuk tinggi besar seperti banyak dijumpai di daerah hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. Contoh flora asiatis atau oriental yaitu bunga Rafflesia arnoldi, pohon pinus, pohon jati, pohon cemara, dan lain-lain. Flora di Indonesia bagian tengah. Flora di Indonesia bagian tengah disebut juga flora peralihan. Flora-flora di wilayah ini memiliki flora yang berasal dari asiatis dan australis, dan juga flora khas tersendiri. Flora di Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Contoh flora peralihan yaitu kayu eboni, pohon cendana, anggrek hitam, anggrek serat, dan lain-lain. Flora Indonesia bagian timur. Flora bagian timur memiliki kesamaan dengan flora wilayah Australis, sehingga dinamai flora Australis. Wilayah ini meliputi Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Flora bagian timur dan tengah dibatasi oleh garis bernama garis Weber. Contoh flora Australis yaitu sagu, matoa, damar, nipah, dan lain-lain. Fauna Indonesia bagian barat. Fauna bagian barat bertipe asiatis atau mirip hewan-hewan di wilayah Asia. Fauna bagian barat terdapat pada Pulau Jawa dan Kalimantan. Ciri-ciri fauna bagian barat yaitu hewan memiliki tubuh besar, jenis hewan mamalia atau menyusui, banyak yang berasal dari jenis kera, dan banyak yang berasal dari jenis-jenis ikan air tawar. Contoh fauna asiatis atau oriental yaitu badak bercula 1, tapir, burung jalak, orang utan, dan lain-lain. Fauna di Indonesia bagian tengah. Fauna wilayah tengah disebut juga fauna peralihan atau fauna wilayah Wallace. Bagian ini memisahkan flora bagian barat dan timur. Fauna bagian tengah terdapat pada Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Di bagian ini terdapat fauna asiatis, australis, dan fauna yang khas atau fauna endemik. Contoh fauna peralihan yaitu komodo,
burung maleo, burung alo, musang, dan lain-lain. Fauna Indonesia bagian timur. Fauna bagian timur atau Australis meliputi Pulau Papua, Maluku, dan daerah sekitarnya. Fauna ini memiliki kemiripan dengan fauna wilayah Australis. Ciri-ciri fauna bagian timur yaitu terdapat hewan-hewan berkantung, memiliki tubuh kecil, memiliki bulu yang indah, dan jarang berasal dari jenis-jenis ikan air tawar ataupun dari jenis-jenis kera. Contoh fauna Australis yaitu kanguru, burung kasuari, burung cendrawasih, penyu sisik, dan lain-lain. Manfaat keanekaragaman hayati. 1. Sebagai sumber pangan. Sumber pangan penduduk Indonesia bervariasi. Meskipun sebagian besar penduduk mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok, akan tetapi terdapat juga buah-buahan dan sayur-sayuran yang juga dapat dikonsumsi. 2. Sebagai sumber sandang. Banyak serat alam yang bisa dipintal dan dijadikan kain seperti rami, kapas, labu air, dan lainnya. Sedangkan beberapa hewan dapat dijadikan sumber sandang manusia, antara lain domba yang menghasilkan bulu, sapi dan kulitnya, ulat sutra untuk membuat kain sutra, maupun bulu burung yang bisa dijadikan hiasan pakaian. 3. Sumber obat-obatan. Banyak obat-obatan medis yang mengambil khasiat dari bahan alam dan meramunya menjadi obat-obatan untuk mengatasi masalah kesehatan. Di Indonesia, penggunaan herba untuk obat bukan hal yang asing. Hal ini tidak mengherankan karena kita memiliki sekitar 940 spesies tanaman obat. 4. Sebagai sumber papan. Contohnya, rumah tradisional memakai beragam kayu sebagai bahan bangunan utama, seperti kayu meranti, ulin, bambu, dan jati. Kayu-kayu ini dapat dijadikan sebagai dinding rumah dan juga untuk jendela ataupun pintu. Sedangkan bahan alam yang digunakan jadi atap biasanya alang-alang dan daun dari tumbuhan palem. 5. Sebagai sumber pendapatan. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan menjual hasil bumi untuk mendapatkan penghasilan. Dan tidak hanya dengan menjual hasil tanaman, tapi juga usaha lain seperti beternak, penangkaran, budidaya ikan, yang jika panen baik mentah ataupun olahan bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. 6. Sebagai sumber kosmetik. Contoh bahan alami yang dijadikan ke olahan kosmetik seperti lidah buaya, urang-aring, minyak kelapa, madu, serta macam-macam bunga yang dapat dijadikan bahan wewangian. 7. Sebagai sumber ilmu. Kebutuhan manusia untuk memanfaatkan sumber daya keanekaragaman hayati membuat manusia mendapatkan ilmu dari bidang tersebut. Ilmu didapatkan dari upaya manusia untuk mengembangkan usahanya yang bergantung ke kekayaan bumi. Contohnya yaitu penerapan ilmu di pertanian bisa dilihat dari dikembangkannya metode-metode penanaman baru yang mendorong hasil yang lebih maksimal. 8. Sebagai aspek budaya. Contohnya saat pemandian jenazah di Tanah Toraja yang mengharuskan memakai berbagai jenis tumbuhan yang dipercaya memiliki kekuatan magic. Masyarakat Jawa memakai kembang untuk ziarah dan ritual tirakat, Muslim memanfaatkan hewan ternak setiap hari raya kurban, dan banyak lagi contoh lainnya. 9. Sebagai sumber kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang dimaksud ialah kebutuhan untuk liburan atau relaksasi. Contohnya yaitu wisata alam, antara lain wisata pantai, pemandian air panas alami, trekking gunung, dan memancing. 10. Sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah atau gen adalah bagian dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme yang berguna untuk mewariskan sifat. Setiap organisme di bumi, baik liar ataupun hasil budidaya, memiliki plasma nutfah. Plasma nutfah itulah yang dipelajari manusia untuk menciptakan varietas yang unggul. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. 1. Bencana alam. Bencana alam seperti kebakaran hutan,
banjir, gunung meletus, tsunami, badai, angin tornado dapat menyebabkan berkurangnya populasi makhluk hidup atau bahkan hilangnya spesies endemik tertentu dari muka bumi. 2. Eksploitasi berlebihan. Eksploitasi sumber daya hayati dapat merusak lingkungan, walaupun sumber daya ini bersifat terbarukan. Namun, apa jadinya jika sumber daya ini dieksploitasi secara besar-besaran dan tidak sebanding dengan kegiatan reproduksinya? Contohnya yaitu kegiatan overfishing yang membuat populasi ikan menurun drastis. 3. Perusakan habitat. Pemusnahan atau perusakan habitat makhluk hidup terjadi dikarenakan beberapa aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya yaitu pembakaran hutan. 4. Pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan iklim dan cuaca berubah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya migrasi hewan ke daerah lain yang lebih nyaman. 5. Pencemaran. Pencemaran merupakan masuknya suatu zat, benda, organisme ke dalam lingkungan yang menjadikan kondisi lingkungan tidak sesuai seperti yang seharusnya. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupannya akan selalu menghasilkan zat sisa. Zat sisa inilah yang dinamakan limbah. 6. Induksi spesies dan spesies transgenik. Induksi spesies yaitu datangnya suatu spesies baru atau asing pada suatu wilayah. Misalnya, ada spesies ikan patin membuat hilangnya keanekaragaman ikan yang ada di perairan air tawar, karena ikan patin merupakan ikan karnivora. Sedangkan spesies transgenik merupakan spesies yang terlahir karena adanya kegiatan menyisipkan atau menggabungkan gen asal dari organisme lain yang berbeda jenis. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Pelestarian ini dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus atau makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya pada kehidupan makhluk hidup lainnya jika dipindahkan ke tempat lain. Contoh pelestarian in situ yaitu cagar alam, Taman Nasional, dan Swaka Marga Satwa. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contoh pelestarian ex situ yaitu taman safari, kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak materi yang sudah saya sampaikan, selanjutnya kita akan melihat video tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di Taman Nasional Ujung Kulon. Perlu kalian ketahui bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu tempat untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita tonton videonya. Interaksi seluruh komponen ekosistem bumi pada awalnya merupakan hubungan yang selaras, seimbang dan serasi, satu nafas, satu jiwa, dan dipenuhi nilai respek antar sesama makhluk hidup, juga dengan lingkungannya yang harmonis.
Kini banyak tempat di bumi kita yang telah berubah. Manusia dengan akal dan pikirannya berusaha menjadi penguasa tunggal di atas bumi, memonopoli dan merusak keseimbangan lingkungan. Namun dari ironi dinamika perubahan ekosistem tersebut, terdapat satu dari sedikit alam Indonesia yang masih terjaga kealamiannya. Ialah Taman Nasional Ujung Kulon. Terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak kurang lebih 300 km dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Tanpa campur tangan manusia, ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon masih sangat terjaga. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1820, keanekaragaman tumbuhan dan satwa di Taman Nasional Ujung Kulon mulai dikenal oleh para pakar botani Belanda dan Inggris. Salah satu satwa liar yang terkenal yang hidup di kawasan ini adalah badak bercula satu, Rhinoceros sondaicus. Diperkirakan populasi dari badak Jawa saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ekor. Badak Jawa adalah salah satu dari 10 jenis satwa yang ada di dunia ini yang paling terancam punah. Kawasan hutan Ujung Kulon pertama kali dideklarasikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 ketika ada Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga di Bali. Kawasan Ujung Kulon dikelola mengikuti prinsip dan organisasi Taman Nasional hingga akhirnya kawasan hutan tersebut secara resmi pada tahun 1992 ditetapkan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tahun yang sama, organisasi dunia UNESCO memberikan penghargaan kepada Taman Nasional Ujung Kulon sebagai World Heritage Site. Kawasan darat Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 78.619 hektar yang mencakup wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Gunung Honje. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bagian timur didominasi oleh deretan pegunungan Honje. Sebagian daerah Gunung Honje merupakan kawasan pemukiman penduduk yang dalam kesehariannya memanfaatkan sumber daya alam sekitar sebagai mata pencahariannya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini memeluk agama Islam. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Sunda dan Banten. Adat istiadat masyarakat setempat mengajarkan untuk hidup selaras antara manusia dengan lingkungannya. Dengan statusnya yang sangat kritis, badak Jawa merupakan mamalia terlangka di bumi. Kawasan Semenanjung Ujung Kulon saat ini merupakan habitat terpenting dari badak Jawa. Kawasan ini juga merupakan satu-satunya tempat di bumi di mana badak Jawa mampu berkembang biak secara alami pada 2 dekade terakhir ini, berkat hutan hujan dataran rendah, padang rumput, dan mangrove yang terdapat di kawasan ini. Badak menjatuhkan pohon muda untuk mencapai makanannya dan mengambilnya dengan bibir atasnya yang dapat menggenggam. Badak Jawa diperkirakan mengkonsumsi 50 kg makanan per hari. Seperti badak Sumatera, badak ini juga memerlukan garam untuk makanannya. Sumber mineral umumnya tidak terdapat di Ujung Kulon. Sebagai gantinya, badak Jawa meminum air laut untuk mengganti nutrisi yang sama seperti garam. Semenanjung Ujung Kulon terdiri dari hutan pasang surut yang diwakili oleh tanaman nipah. Nipah merupakan fosil dari serbuk sari palma yang diketahui telah terbentuk sekitar 70 juta tahun silam. Selain itu, juga terdapat hutan hujan tropika dataran rendah dan hutan bakau.
Ekosistem yang ada di wilayah ini masih terjaga dan sangat alami. Komponen-komponen faktor abiotik dan faktor biotik berperan sesuai dengan kondisi keseimbangannya masing-masing. Hal tersebut tidak lepas dari peran aktif Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan masyarakat setempat dalam meningkatkan upaya perlindungan hutan dan sekaligus memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Semenanjung Ujung Kulon terdapat padang pengembalaan Cidaon seluas 9 hektar. Ini adalah salah satu di samping padang pengembalaan lainnya di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Kalejetan, Cibunar, Nyiur, dan Cigenter. Padang ini menjadi tempat berkumpulnya banteng dan burung merak hijau untuk mencari makan dan berjemur. Di kawasan ini terdapat aneka biji-bijian, pucuk rumput, dan dedaunan yang merupakan pakan dari burung merak hijau. Pada musim kawin, merak jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina untuk menarik perhatian sang betina. Salah satu kawasan pulau yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon adalah Kepulauan Handelem. Kepulauan ini terdiri dari Pulau Handelem Besar, Pulau Handelem Kecil, Pulau Kalong, Pulau Boboko, dan Pulau Rengit. Sepanjang pesisir Kepulauan Handelem dipenuhi oleh hutan bakau. Hutan ini ditumbuhi pohon cantigi yang tumbuh di sepanjang pantai. Ekosistem hutan bakau bersifat khas. Hal ini disebabkan karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Akar mangrove juga terlihat di pantai Pulau Handelem. Akar ini menjalar ke atas dan biasa disebut akar nafas. Memasuki hutan hujan tropis, terdapat beraneka ragam flora, salah satunya adalah pohon nyamplung. Pohon besar ini berbuah kecil-kecil dan merupakan makanan bagi burung-burung di kawasan tersebut. Selain itu terdapat jamur Ganoderma yang tumbuh pada pohon yang telah mati. Jamur jenis ini dapat digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Di pulau ini terdapat juga penginapan yang diperuntukkan untuk para turis dan para peneliti. Hutan mangrove yang terdapat di wilayah ini, terutama di wilayah Cikabembem, merupakan lokasi terbaik untuk pengamatan mangrove beserta kehidupan liarnya. Tak jauh dari Pulau Handelem, terdapat Sungai Cigenter yang merupakan habitat dari ular sanca, buaya muara laut, banteng, dan berbagai jenis burung. Untuk menyusuri kawasan ini hanya bisa menggunakan perahu kano. Aliran sungai yang tenang ditambah dengan banyaknya kicauan burung semakin membuat suasana sungai ini semakin liar namun alami. Karena banyaknya ketersediaan air di sungai ini, maka tidak heran terdapat banyak ular sanca di ranting pohon sepanjang sungai ini. Sungai Cigenter membelah sejauh 3 km ke dalam hutan Cigenter yang merupakan habitat utama badak Jawa. Salah satu upaya Taman Nasional Ujung Kulon dalam konservasi badak Jawa di hutan ini adalah dengan memperluas padang pengembalaan banteng Jawa yang sekarang telah mencapai 6 hektar. Langkah ini digunakan untuk mengurangi kompetisi memperebutkan lahan dan makanan antara banteng dengan badak Jawa. Pulau lain yang terdapat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah Pulau Pecang. Lokasinya yang berada di antara Selat Sunda dan Samudra Hindia menjadikan pulau ini dianugerahi pantai yang tenang dengan pasir putih yang indah. Laut di sini merupakan habitat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang beraneka ragam. Eksotika keindahan flora dan faunanya menjadikan pulau ini sebagai tempat wisata edukasi alam. Pulau ini memiliki luas sekitar 450 hektar dan mempunyai sumber air tawar yang abadi. Keragaman fauna di pulau ini diwakili oleh rusa, babi hutan, biawak, elang laut, burung rangkong, dan monyet ekor panjang.
Kawanan hewan-hewan ini cukup jinak untuk berinteraksi dengan manusia. Populasi hewan-hewan ini terjaga dengan baik dikarenakan sedikitnya predator di Pulau Pecang ini. Kondisi geografisnya berbentuk dataran rendah dengan vegetasi primer yang luas, di mana terdapat campuran pohon-pohon dengan umur pertumbuhan berbeda dan tanah berumput dengan semak-semak belukar. Karena hal itulah, pulau ini menjadi surga bagi hewan-hewan tersebut. Pada tahun 1883, sebagaimana hampir semua kawasan Ujung Kulon, Pulau Pecang juga tidak luput dari hantaman tsunami akibat letusan Gunung Krakatau. Hampir tidak ada flora dan fauna yang tersisa akibat dampak dari tsunami tersebut. Hutan di Pulau Pecang telah mengalami sebuah suksesi sempurna. Satu-satunya pohon yang masih bisa bertahan adalah pohon kiara ini. Umurnya diperkirakan telah mencapai 1 abad lebih dan diameternya lebih dari lingkaran manusia sebanyak 30 orang dewasa. Pohon kiara atau biasa disebut dengan pohon pencekik adalah pohon yang mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Buah kiara dari pohon ini dibawa oleh burung dan primata, kemudian dijatuhkan pada pohon induknya. Seiring berjalannya waktu, biji buah kiara ini tumbuh di batang pohon di mana ia berada. Pohon kiara memiliki akar yang menjalar dari atas ke bawah sampai menyentuh tanah, yang nantinya akar tersebut akan terus membesar dan pada akhirnya pohon induknya akan mati dan habis tergantikan oleh pohon kiara. Salah satu kawasan laut yang sangat indah di Pulau Pecang adalah Karang Copong yang mempunyai arti karang yang berlubang. Lokasi karang ini terletak di ujung utara Pulau Pecang. Karang ini telah mati yang terbentuk karena karang terkikis terus-menerus akibat hempasan gelombang ombak dari Samudra Hindia, sehingga menyebabkan karang ini berlubang secara alami. Lokasi ini seringkali digunakan sebagai tempat diving, tetapi hanya untuk level yang tinggi dan berbahaya. Pilihan lokasi untuk snorkeling di Pulau Pecang dibagi berdasarkan level kedalamannya yang tersedia di sepanjang pantai. Untuk menyelam dengan alat selam, lokasinya terdapat di laut bagian barat Pulau Pecang. Jenis ikan yang sering ditemui di laut Pulau Pecang adalah ikan kupu-kupu, ikan bidadari, ikan badut, ikan singa, dan ikan kakak tua. Kondisi terumbu karang ini masih terjaga sangat alami dengan dikelola secara intensif oleh Taman Nasional Ujung Kulon. Pada titik ujung paling barat dari Pulau Jawa, terdapat sebuah menara mercusuar yang difungsikan sebagai penunjuk arah. Kawasan ini dinamakan Tanjung Layar yang merupakan jalan masuk dari Samudra Hindia ke Selat Sunda. Dahulu kala, pemerintah Hindia Belanda merencanakan membangun sebuah pelabuhan laut di kawasan ini. Namun karena wabah malaria, rencana itu urung dilakukan. Hingga akhirnya, sampai saat ini, lokasi ini masih terjaga sangat alami. Alam dan manusia sampai kapanpun tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Manusia seharusnya hidup bersinergi dengan alam dan menciptakan hubungan mutualisme antar keduanya, sehingga keberlangsungan hidup keduanya dapat terjaga dengan harmonis dan penuh dengan nilai respek.
teman-teman, setelah kalian menyimak materi yang sudah saya sampaikan dan video yang sudah saya sajikan, maka dari kegiatan pembelajaran ini dapat diambil kesimpulan bahwa keanekaragaman hayati ada beberapa tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, untuk menjaga agar keanekaragaman hayati tetap aman, maka dilakukan suatu upaya pelestarian berdasarkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati tersebut. Nah, upaya pelestariannya ada dua, yaitu yang pertama pelestarian in situ dan yang kedua pelestarian ex situ. Nah, pelestarian in situ merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, sedangkan pelestarian ex situ merupakan pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Selain itu, kita juga dapat melihat kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan dapat memberikan manfaat, baik untuk saya sendiri dan untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.